Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara hadhihi dunya bisyamsi wal qamar wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim wa huwa asdaqul qailin na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis, kanat imratus sauda, ada seorang perempuan yang mana perempuan ini berkulit gelap, taknusul masjid, seorang perempuan berkulit gelap, budak, hamba sahaya, hidupnya susah dan melarat miskin. Namun perempuan ini memiliki sebuah kebiasaan. Apa kebiasaannya? Ternyata perempuan ini ketika tak memiliki pekerjaan, ia senantiasa menyempatkan dirinya datang ke Masjid Nabawi. Kemudian ia sapu dan ia bersihkannya masjid tersebut. Dan itu kebiasaan yang senantiasa ia laksanakan setiap harinya. Namun pada suatu hari, famatat, perempuan ini meninggal dunia. Fa'abaw yuqidhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat enggan memberitahu Rasulullah mengenai kabar wafatnya perempuan tadi, karena sahabat berpikir yang meninggal hanyalah seorang budak. Ingat wahai saudara-saudaraku, budak di zaman dahulu itu diumpamakan seperti benda bernyawa, bisa diberikan, bisa diwakafkan, atau mungkin bisa diperjualbelikan. Bahkan kalau seandainya majikannya ingin membunuh budaknya sendiri, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Sehingga sahabat berpikir tak perlulah memberitahu Rasulullah mengenai kabar wafatnya perempuan tadi, karena yang meninggal hanyalah seorang budak. Melihat beberapa hari tak nampak oleh Nabi, Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, di mana perempuan yang biasa membersihkan masjid? Sahabat kemudian mengatakan, beliau sudah meninggal wahai Rasulullah. Rasulullah yang mendengarkan kabar tersebut kemudian terperanjat sambil menanyakan, di mana kuburnya? Dinuni ala kubriha, beritahu aku di mana kuburnya. Akhirnya Rasulullah diantarkan oleh para sahabat ke kuburan perempuan tersebut. Ketika sampai di kuburan tadi, Rasulullah kemudian berdoa. Setelah berdoa kemudian Rasulullah mengatakan, inna salati nur lahum. Seandainya ada di antara umatku nanti yang meninggal dunia, maka doaku akan menjadi syafaat bagi mereka. Masya Allah, Masya Allah. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sepenggal hadis tersebut? Kalau kita tengok dari suku bangsa, ini perempuan jelas bukan kaum Quraisy, karena kaum Quraisy tak berkulit gelap. Kalau ditengok dari status sosial, perempuan ini jelas bukan seorang bangsawan, melainkan seorang budak hamba sahaya rendahan. Kalau ditengok dari harta, perempuan ini jelas bukan saudagar kaya raya, melainkan seorang perempuan yang fakir lagi miskin. Tapi apa yang terjadi? Dicari Nabi makamnya. Karena apa? Karena ia termasuk di antara orang-orang yang memuliakan masjid. Karena itulah wahai saudara-saudaraku sekalian,
Islam mengajarkan kepada kita betapa banyak orang-orang kafir Quraisy dihormati, dimuliakan, tapi apa yang terjadi? Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma al'an Usayyah, ya Allah laknatlah Usayyah. Allahumma al'an Zakwan, ya Allah laknatlah Zakwan. Mengapa mereka dilaknat oleh Allah? Karena mereka termasuk di antara orang-orang yang memusuhi Islam. Coba tengok perempuan yang barusan, seorang perempuan budak hamba sahaya, fakir miskin, tapi dicari Nabi makamnya, doakan Nabi kuburnya. Karena apa? Karena ia termasuk di antara orang-orang yang memuliakan masjid sesuai dengan kadarnya masing-masing. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kalian itu diciptakan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Khatib, apa maksud dari kadar tersebut khatib? Kalaulah kita memiliki uang yang cukup, bangunlah masjid. Demi Allah, wahai saudara-saudaraku sekalian, ini khatib kadang sering merasa takjub dengan orang-orang yang kemudian melakukan perjalanan pai dari kampungnya, kemudian tinggal di Jakarta, tinggal di kota besar, kemudian menjadi saudagar kaya raya, kemudian berbakti kepada kampung halamannya. Betapa banyak itu kalau ditengok di dusun-dusun, di jorong-jorong di daerah sekitaran Agam, itu banyak musala-musala yang memiliki desain interior, desain eksterior yang Masya Allah luar biasa indahnya. Ketika ditanya dengan masyarakat penduduk sekitar, ternyata si fulan orang kampung tu sukses di negari orang, kemudian menggelontorkan dana sekitar 800 sampai 1 miliar untuk membangun sebuah musala. Masya Allah. Ustaz, kami tak memiliki uang sebanyak itu Ustaz. Man la yudriku kullu la yatruku kullu. Tak mampu membangun satu masjid, minimal-minimal bantulah pembangunan masjid. Kalau tak bisa membangun satu masjid, membana masjidan, barang siapa di antara kalian yang membangun sebuah masjid, banallahu lahu mithluhu baitan fil jannah, dibangunkan sebuah istana megah baginya di syurga. Tapi tak mampu membangun satu masjid, minimal-minimal bantu pembangunan atapnya, bantu pembangunan keramiknya, bantu pembangunan tiangnya, bantu penyediaan sajadahnya, bantu penyediaan kipas anginnya. InsyaAllah setiap rupiah yang kita berikan untuk pembangunan masjid, walaupun suatu saat nanti kok jasad terbujur kaku di alam kubur, tapi insyaAllah pahala akan terus mengalir. Itulah yang disebut dengan sedekah jariah. Ustaz, kami tak memiliki uang Ustaz. Kami bahkan masih meminta kepada orang tua kami itu Ustaz. Tak punya duit tapi memiliki ilmu, ajak orang lain pergi ke masjid. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak orang lain untuk mengajak kepada kebaikan. Salat subuhnya berjamaah di masjid, zuhur asar di masjid, maghrib isya di masjid, i'tikaf rajin membaca Al-Quran di masjid, ditengok oleh tetangga sekitar. Masya Allah, mudah-mudahan bisa menjadi uswatun hasanah bagi yang lain. Ustaz, kami tak memiliki kemampuan secara finansial untuk membangun masjid. Kami pun juga tak memiliki ilmu untuk mengajak orang lain ke masjid. Apa yang bisa kami lakukan Ustaz? Tak punya duit, tak punya ilmu, tapi punya tenaga. Minimal-minimal kita bantu pembersihan masjid. Tapi Ustaz, untuk orang yang membersihkan masjid sudah disediakan dan dibayar oleh pengurus masjid Ustaz. Apa yang bisa kami lakukan Ustaz? Tak punya duit, tak punya ilmu, kemudian tak bisa menyumbangkan tenaga. Minimal-minimal wahai saudara-saudaraku sekalian, kita ramaikan masjid-masjid Allah. Demi Allah wahai saudara-saudaraku sekalian, kalau khatib boleh bercerita seketik banyaknya tentang di Mesir, itu kelebihan orang Mesir itu dibandingkan kita di Indonesia. Rata-rata masjid di Mesir, terutama untuk kota-kota besar, itu biasanya maftuh 24 sa'ah, buka 24 jam. Kapanpun kita ingin masuk ke dalam masjid, pintu masjid selalu terbuka lebar untuk orang yang ingin i'tikaf dan melaksanakan salat tahajud di masjid. Kapanpun kita ingin melaksanakan salat, pintu masjid selalu dibuka 24 jam. Apalagi wahai saudara-saudaraku sekalian, ketika khatib tinggal di Mesir, itu khatib tinggal di sebuah kawasan yang bernama Haisadis. Haisadis ini berdekatan dengan asramanya orang-orang Mesir. Ini orang Mesir, setiap kali kami hendak melaksanakan imtihan atau ujian, baik itu ujian musim panas ataupun musim dingin, kalau ditengok orang-orang Mesir, mereka lebih senang belajar di masjid ketimbang belajar di kamarnya masing-masing. Ketika ditanya, kenapa antum suka meramaikan masjid? Apa jawaban beliau?
Kalau seandainya kami belajar di rumah, kami hanya mendapatkan pahala jihad di jalan Allah. Tapi kalau kami belajar di masjid, setidaknya kami termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan 1 dari 7 orang-orang mendapatkan syafaat. Apa kata Rasulullah? Sab'atun, ada 7 golongan. Yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang mendapatkan naungan. Tak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun ila masjid. Pemuda yang hatinya terpaut ke masjid. Karena itulah wahai saudara-saudaraku sekalian, janganlah ramaikan masjid hanya ketika solat Jumat, jangankan ramaikan masjid hanya ketika tabligh akbar, tapi ramaikan masjid untuk solat 5 waktu. Untuk menutup khutbah kita kali ini, ada sebuah kisah menarik yang mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan ibrah dari kisah tersebut. Jadi kisah ini wahai saudara-saudaraku sekalian, ini merupakan sebuah kisah nyata yang terjadi di Arab Saudi. Jadi kisah ini menceritakan dari sudut pandang seorang dokter yang bernama Dr. Khalid. Jadi Dr. Khalid itu merupakan seorang dokter di salah satu rumah sakit di kota Riyadh, Arab Saudi. Beliau menceritakan ketika itu kami mendapatkan shift malam. Jadi jam malam setelah solat subuh kami mendapatkan telefon emergency bahwa ada seorang pemuda yang digotong masuk ke dalam ruangan ICU. Ketika kami datang ke ruangan ICU, ternyata kami lihat ada seorang pemuda yang digotong oleh beberapa jamaah dari sebuah masjid. Ketika ditanya dengan jamaah tersebut, para jamaah tadi bercerita, ini pemuda awalnya baik-baik saja. Kami melaksanakan salat, kemudian tiba-tibanya jatuh, pingsan, kemudian kami gotong ke rumah sakit. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika itu ambo pergi ke ruangan sebelah untuk mencari sebuah obat. Ketika ambo kembali ke ruangan di mana laki-laki tersebut diistirahatkan, nampak oleh ambo laki-laki tadi memegang tangan seorang perawat pria sambil membisikkan sesuatu. Beberapa saat kemudian, akhirnya pemuda tadi melepaskan tangan perawat pria tadi, mengucapkan 2 kalimat syahadat berkali-kali sampai akhirnya pemuda tadi meninggalkan dunia yang fana ini. Akhirnya perawat laki-laki pun tersebut menangis. Beberapa saat kemudian ketika keadaan sudah lebih mendingan, lebih tenang, aku pun bertanya kepada perawat laki-laki tersebut, apa yang dibisikkan oleh sang pemuda dan mengapa engkau menangis? Apa jawaban sang perawat pria? Dokter, ketika ia melihat engkau pergi putar-putar ke ruangan yang lain hanya untuk sekedar mencari obat, pemuda tersebut kemudian memanggil saya sambil membisikkan, tolong sampaikan kepada dokter tersebut, tak perlulah ia berusaha untuk menyelamatkan nyawaku. Demi Allah, demi Rasulullah, kali ini saya sedang melihat 3 sosok malaikat yang sedang tersenyum menatapku, dan kemudian salah satu di antara 1 dari 3 malaikat tersebut mengatakan bahwa saya telah memiliki tempat saya di syurga. Dan kemudian ia pun melepaskan tangan saya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat berkali-kali sampai akhirnya ia pun meninggalkan dunia yang fana ini. Masya Allah. Bayangkan kematian yang sangat indah tersebut kemudian diceritakan kepada bapak-bapak yang menggotong pria tersebut ke rumah sakit. Ketika disampaikan, apa jawaban dari sang bapak-bapak? Masya Allah, luar biasa Pak Dokter. Kami pribadi tak begitu heran dengan kematian yang indah tersebut. Demi Allah, pemuda yang kami antarkan ke masjid ini merupakan seorang pemuda yang mana setiap harinya ia selalu datang ke masjid sebelum azan subuh dilaksanakan. Menjelang azan ia membaca Al-Quran, menunggu iqamah ia laksanakan salat sunnah fajar, dan ia termasuk di antara pemuda yang senantiasa memenuhkan saf bagian terdepan untuk melaksanakan salat 5 waktu setiap harinya. Masya Allah, luar biasa. Bayangkan wahai saudara-saudaraku sekalian, seorang pemuda biasa karena meramaikan dan kecintaannya terhadap masjid, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hadiah terbesar, yaitu kematian yang sangat indah. Karena itulah wahai saudara-saudaraku sekalian, ramaikan masjid-masjid Allah, bantu pembangunan masjid Allah, ajak orang lain untuk melaksanakan salat berjamaah ke masjid. Mudah-mudahan dengan ikhtiar tersebut Allah Subhanahu wa taala tak hanya mengumpulkan kita di dunia, tapi insyaallah pertemuan tersebut akan berlanjut hingga ke syurga. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.